Shalom saudara. Saudara, hari ini saya akan menyaksikan satu kesaksian yang mana membuktikan bahwa di dalam penyembahan kita ada kuasa yang begitu besar. Saudara, kami suatu kali 10 tahun yang lalu kejadiannya, kami harus ke Sulawesi Selatan atau ke Makassar melewati jalur darat. Sedang kami ada di Sulawesi Tenggara, di Kota Muna. Nah, sebelumnya kami belum pernah melewati jalur darat, saudara. Dan pada siang hari, tepat pada jam 2 siang, kami tiba di satu desa yang bernama Lasusua. Nah, di desa Lasusua inilah kami mencari makan. Kami mencari rumah makan untuk kami makan siang. Dan kemudian kami mencari informasi kepada pemilik warung. Dan pemilik warung menjelaskan kami secara detail, secara rinci, bahwa 4 jam kemudian dari saat ini, dari jam 2 siang ini, kami akan menemukan kampung yang selanjutnya, desa yang selanjutnya. Dan pemilik warung berkata belum terlambat untuk kami melanjutkan perjalanan. Karena jam 2 siang berarti kalau 4 jam kemudian berarti jam 6 sore kami sudah ada di desa selanjutnya. Lalu pemilik warung berkata, jangan berlama-lama di dalam perjalanan karena kalian akan melewati jalur hutan. Dan jangan sampai di jalur hutan itu kalian kemalaman. Karena saat ini lagi gencar-gencarnya kejadian pembunuhan di jalur hutan itu. Banyak orang yang sudah dibunuh di jalur hutan itu, kata pemilik warung itu. Wah, saat itu kami juga takut. Nah, tetapi pemilik warung berkata, tetapi jika kalian tidak mampir dan tidak berlama-lama, maka paling lama 4 jam kalian sudah tiba di desa selanjutnya. Dan itu belum malam, menurut pemilik warung. Dan selanjutnya saya bertanya bahwa apakah di sana ada tempat pembelian bensin. Lalu pemilik warung berkata ada. Sebelum masuk hutan, di bibir hutan itu ada pompa bensin di situ. Ada tempat penjualan bensin. Nah, saat itulah kami berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Lalu kami putuskan untuk kami berjalan, melanjutkan perjalanan kami. Saat itu saya bersama istri dan anak saya, dan juga ipar dan istri dan juga anaknya. Lalu kami melanjutkan perjalanan, dan terus kami jalan, dan tibalah kami di bibir hutan. Ternyata di bibir hutan itu pompa bensinnya tutup, saudara. Sehingga kami harus, mau tidak mau kami harus melanjutkan perjalanan. Sementara bensin kami pada saat itu sisa setengah. Kami lihatnya jarum sisa setengah. Nah, terus kami berjalan dengan harapan kami sesuai petunjuk pemilik warung bahwa 4 jam kemudian kami akan tiba di desa selanjutnya, atau jam 6 sore kami sudah tiba desa selanjutnya. Maka dari itu saya membawa mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tetapi sudah 4 jam kemudian, dan sudah lewat 4 jam kami masih ada di tengah hutan. Dan pada saat itu di jarum bensin kami itu tinggal 1 garis, saudara. Nah, disitulah kami merasa khawatir. Tetapi puji Tuhan, tiba-tiba kami melihat ada penjual bensin botolan di pinggir jalan. Dan saya melihat bensinnya itu masih cukup banyak, masih ada sekitar kurang lebih 20 botol, saudara. Nah, saat itulah kami dengan cepat-cepat mampir di penjual bensin itu. Lalu disitulah ipar saya turun untuk membeli bensin, dan ternyata ipar saya ditolak, Bapak Saudara. Dan saat itu saya pun heran. Saya katakan kepada ipar saya, tingkatkan harganya supaya dia mau jual. Lalu ipar saya berkata, tidak apa-apa dikasih mahal, yang penting kami diberikan bensin. Karena bensin kami ini sudah pas-pasan, sudah tinggal 1 garis. Tetapi pemilik warung ini mati-matian tidak mau menjual bensinnya. Walaupun kami harus membeli bensin itu dengan harga 4 kali lipat 1 botol. Mereka tidak mau menjual, saudara. Nah, saat itulah timbul kecurigaan di hati kami semua. Lalu ipar saya mengambil inisiatif, dia akan menyelidiki warung itu, dan dia pura-pura pergi kencing di belakang warung itu. Setelah dia mengintip dari celah, karena warungnya dari papan, dia mengintip dari celah itu, ternyata di dalam gubuk itu, dalam warung itu penuh dengan orang-orang yang tampangnya sangat beringas, dan di situ penuh dengan motor-motor, yang mana motor-motornya itu seperti motor-motor curian. Lalu ipar saya ketakutan dan naik ke mobil dan berkata, cepat kita jalan, tinggalkan hutan ini.
Karena ipar saya berkata, karena inilah yang dikatakan pembunuh itu. Mereka inilah pembunuh itu. Wah, saat itu kami kaget, saudara. Dan tanpa pikir panjang, saya langsung membawa mobil, pergi dari tempat itu. Saya balap mobil itu untuk cepat meninggalkan warung itu. Dan di perjalanan saya tanya kepada ipar saya, kira-kira mereka ada beberapa orang. Lalu ipar saya berkata, ya saya perhitungkan mereka cukup banyak. Kira-kira ada 7 orang, kurang lebih seperti itu. Dan mereka berbadan besar semua, kata ipar saya. Dan di situ banyak motor-motor curian. Nah, saat itulah saya melihat kekuatan dari kami. Di situ saya sendiri, mana kedua kaki saya ini bekas patah ya Bapak Ibu Saudara. Dan juga yang ada ipar saya juga dengan ukuran badan yang tidak terlalu besar. Sedang yang lain adalah anak-anak dan perempuan Bapak Ibu Saudara. Nah, saat itulah kami sangat mengalami yang namanya keadaan menyeramkan. Apalagi kami ada di tengah hutan dan saat itu jarum bensin kami tinggal 1 garis. Nah, di dalam keadaan itu, dalam keadaan kebingungan itu, saudara, tiba-tiba ada suara lembut berbisik di telinga saya. Suara itu berkata bahwa pujilah Tuhan. Dan saya percaya itu suara daripada Roh Kudus. Nah, saat itulah saya mulai menyanyi untuk Tuhan. Saya mulai menyembah Tuhan dan diikuti oleh istri saya, diikuti oleh ipar saya dan anak saya Erlan. Nah, saat itu suasana di mobil kami tiba-tiba suasana atmosfernya sangat berbeda, berubah. Saat itu tiba-tiba atmosfer surga itu ada di dalam mobil kami, saudara. Benar-benar kami merasakan hadirat Allah. Dan saudara, kami begitu terus menangis dan terus kami menyanyi untuk Tuhan, saudara. Dan sambil kami membawa mobil, dan saat itu semakin kami terus menyembah Tuhan. Semakin kami terus menyembah Tuhan sambil saya melihat jarum bensin saya. Waduh, Tuhan, apakah bisa sampai di desa selanjutnya? Terus saya menyembah Tuhan, kami semua menyembah Tuhan. Tiba-tiba jarum bensin itu naik, saudara. Saat jarum bensin itu naik, disitulah saya, istri saya, kami menatap jarum bensin, kami terheran-heran. Dan saat itu semakin keras kami berseru, semakin keras kami menyanyi untuk Tuhan, semakin kami menyembah Tuhan, semakin keras, saudara. Dan tidak berhenti kami menyembah Tuhan sampai kami ada di desa selanjutnya. Dan tepat di pompa bensin itu, mobil kami di depan pompa bensin itu, malam hari mogok di situ dan berhenti depan pompa bensin. Dan kami turun dan orang pompa bensin itu melihat keadaan kami, lalu dia tahu, dia cerita kami bahwa kami dari perjalanan hutan itu. Dia goyang kepala dan dia katakan, dengan bensin seperti ini Bapak bisa ada di sini, semua itu karena pertolongan Tuhan. Nah, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan apapun persoalan saudara saat ini, mungkin saudara dalam masalah sakit penyakit, masalah keuangan, atau masalah apapun saudara, masalah semustahil apapun, naikkan pujian kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, menyanyilah untuk Tuhan dengan hati saudara, maka percayalah mujizat turun kepada saudara. Tuhan memberkati. Shalom.